Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila. Wa nas'aluka Allahumma ilman nafi'an la yunsa, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita bahas kitab 100 hadis muslimah, terlebih dahulu saya mengingatkan bahwasannya malam ini hari Selasa, malam Rabu, ini sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, sehingga kita sudah tidak boleh lagi potong rambut, potong kumis, potong kuku, cabut bulu ketiak, potong bulu kemaluan, dan seterusnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahalla hilalu dzulhijjah wa arada ahadukum an yudhhiya fala yaqlimanna dhufran wala sya'ran," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah dan seseorang ingin untuk berkurban, ini syaratnya ya, kalau ingin kurban maka sudah tidak boleh lagi potong kukunya atau potong bulunya. Maka hadis ini hanya berlaku untuk yang mau kurban saja. Adapun yang tidak mau kurban karena mungkin tidak ada harta untuk kurban, atau mungkin dia seorang pemuda yang belum menikah dan sudah kurban dalam rumahnya bapaknya, dan satu kurban untuk satu keluarga sudah cukup sehingga dia tidak ada niat untuk kurban, maka hukum larangan potong tangan ini juga tidak berlaku. Kemudian para ulama berselisih pendapat, larangan potong kuku ini, bukan potong tangan ya, potong kuku ini, apakah larangannya haram atau larangannya makruh? Menurut Imam Syafi'i larangannya hanya makruh, tetapi sebagian ulama berpendapat karena ini adalah larangan dan hukum asal larangan adalah haram, maka ini berarti hukumnya haram. Untuk kita tidak usah begitu lama membahas haram atau makruh, yang penting dilarang oleh Nabi maka jangan dilakukan, itu aja. Selesai masalah. Karena kalau kita ingin taat kepada Nabi ya caranya begitu. Apa yang dilarang oleh Nabi kita mampu, kita tinggalkan. Apa sih susahnya memotong kuku? Apa sih susahnya tidak memotong kuku? Apa sih susahnya tidak potong rambut dan seterusnya? Hanya 10 hari. Kemudian nanti setelah kita sembelih kurban kita, setelah itu boleh potong kuku, boleh potong rambut dan seterusnya. Kecuali kalau ada madarat. Maka kondisi madarat ini boleh menyebabkan boleh kita untuk potong kuku. Misalnya kuku kita terlalu panjang, kemudian ada yang terkelupas. Nah ini mengganggu. Maka kalau mengganggu seperti ini dipotong kuku nggak ada masalah. Karena kaidahnya mengatakan ad-darar yuzal. Setiap gangguan itu boleh dilenyapkan, bahkan harus dilenyapkan. Ad-darurat tubihul mahdurat. Kondisi darurat menyebabkan yang dilarang jadi tidak dilarang. Nah, maka larangan potong kuku jadi tidak ada larangan lagi ketika kita memang sangat-sangat memerlukan untuk potong kuku. Tapi ini yang pertama. Yang kedua, bahwa di Solo ini muncul pendapat yang nyeleneh, tetapi ternyata pendapat nyeleneh ini muncul juga di luar Solo. Saya kira dulu hanya di Solo saja, sehingga saya anggap dulu ini adalah kenyelenehan orang-orang Solo, yaitu mengatakan apa? Bahwasanya hadis tadi dilarang potong kuku, dilarang potong rambut, itu bukan kuku kita, bukan rambut kita, tapi kukunya binatang atau bulunya binatang. Nah, ini pendapat nyeleneh, tidak usah ditoleh. Saya belum temukan satupun ulama yang mengatakan seperti itu. Saya belum temukan. Maka kalau ada seorang ulama yang ngomong begitu, saya tolong ditunjuki ulama siapa dia, kemudian dalam kitab apa. Saya pengen tahu apa alasannya. Karena begini, kalau pendapat itu hanya muncul dari orang-orang zaman sekarang, itu saya nggak menganggap.
Ulama-ulama dulu sudah banyak, tidak ada satupun yang ngomong. Tiba-tiba orang sekarang kemudian ngomong menerjemahkan hadis itu seperti itu. Itu jelas salah dalam menafsirkan. Ya. Karena orang zaman sekarang itu kalau dibandingkan dengan ulama-ulama dulu, ilmunya nggak ada apa-apanya. Itu sama dengan membandingkan seorang kiai dengan debu yang nempel di sandalnya. Ya. Kita adalah debu yang nempel di sandalnya kiai, kemudian kita ingin melawan pemahaman kiai-kiai tersebut. Nah, ini nggak bisa disandingkan. Nah, maka pendapat yang nyeleneh seperti itu tidak usah ditoleh, tidak usah digubris, tidak usah direspon, kecuali dengan ditinggalkan saja. Tapi kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, 10 awal Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang sangat-sangat mulia, di mana 10 hari ini menurut sabda Nabi SAW adalah mal amalu fi ayyamin afdalu minhu fil ashri atau kama qala. Tidak ada amalan-amalan yang lebih utama daripada amalan-amalan yang dilakukan pada 10 awal bulan Dzulhijjah. Jadi amalan kita pada 10 awal Dzulhijjah ini nilainya, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita beramal yang sebaik-baiknya pada 10 hari ini. Sebagaimana kita bisa bersungguh-sungguh beramal pada 10 akhir Ramadan. Ini termasuk satu kesalahan umat Islam zaman sekarang, di mana mereka hanya sungguh-sungguh beramal pada 10 akhir Ramadan, tetapi tidak bersungguh-sungguh beramal dalam 10 awal Dzulhijjah. Ini satu kesalahan. Kalau ulama salaf, mereka sudah tahu semuanya bahwasanya 10 malam yang 2 macam ini sama-sama mulianya. 10 awal Dzulhijjah sama 10 akhir Ramadan, sehingga mereka sungguh-sungguh dahsyat di dalam beramal pada 2 macam puluhan hari ini. Bahkan sampai para ulama berselisih pendapat, sebenarnya lebih afdal mana, 10 akhir Ramadan atau 10 awal Dzulhijjah. Diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mereka berpendapat lebih afdal 10 akhir Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersungguh-sungguh ibadah pada 10 akhir Ramadan yang tidak dilakukan kesungguhan ini pada hari-hari yang lain. Sementara ulama lain berpendapat bahwasanya 10 awal Dzulhijjah lebih afdal. Kenapa? Karena sabda Nabi tadi, tidak ada amalan yang lebih afdal kecuali atau melebihi amalan pada 10 awal Dzulhijjah. Nah, ada pendapat yang mengkompromikan antara 2 hadis tadi, mengatakan bahwasanya 10 akhir Ramadan itu lebih utama dari sisi waktu malamnya. Sementara 10 awal Dzulhijjah ini lebih utama dari sisi siangnya. Karena hari kan dibagi 2, ada siang, ada malam. Pendapat ini sangat-sangat masuk akal. Kenapa? Kalau kita lihat Ramadan itu pada malam-malam 10-nya itu ada namanya Lailatul Qadar. Itu yang menyebabkan malam-malamnya jadi mulia. Sementara pada 10 awal Dzulhijjah ini ada hari yang namanya hari Arafah, wukuf di Arafah siang hari, mulai ba'da zuhur sampai dengan maghrib. Kalau orang haji mulai ba'da zuhur wukuf, kemudian berlanjut terus sampai maghrib, baru kemudian meninggalkan tempat. Setelah maghrib, setelah tenggelam matahari, tidak sholat di situ tapi meninggalkan tempat untuk menuju Muzdalifah. Nah, ini wukuf dilakukan siang hari. Wukuf inilah yang menyebabkan mulianya 10 awal Dzulhijjah. Karena itu sama-sama mulia, tapi satu lebih mulia dari sisi malamnya, satu lebih mulia dari sisi siangnya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, para sahabat ketika mendengar hadis tentang kemuliaan 10 awal Dzulhijjah, mereka langsung bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, walal jihad?" Wahai Rasulullah, gimana kalau dibandingkan dengan jihad fisabilillah? Lebih utama mana? Amalan di 10 awal Dzulhijjah yang bukan jihad, kalau dibandingkan dengan jihad tapi di selain 10 awal Dzulhijjah ini. Karena para sahabat itu sudah sering dengar Nabi menjanjikan fadilah-fadilah jihad yang sangat dahsyat. Rasulullah mengatakan misalnya wadhirwatu sanamihil jihad. Puncaknya amalan Islam jihad. Kalau puncak berarti kan semuanya di bawahnya, Pak. Berarti nggak ada yang lebih mulia daripada jihad. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, mungkin dia sudah lelah berjihad nih, sehingga bertanya, "Ya Rasulullah, ada nggak amalan yang sebanding atau menyaingi jihad?" Jadi kayaknya dia sudah pengen amal lain aja nih, karena jihad ini susah, lelah, luka-luka tubuh kita, kemudian kadang-kadang malah mati.
anaknya, istrinya jadi janda, jadi yatim. Maka Rasulullah mengatakan, gini ya, kalau kamu pengen amalan yang sebanding jihad, gini caranya. Ketika mujahid keluar rumah untuk pergi jihad, kamu bisa enggak puasa terus siang harinya, kemudian malamnya tahajud terus tanpa tidur lagi, pada isya sampai subuh tahajud terus nggak berhenti sampai mujahid pulang. Kalau mujahid tadi 2 bulan safarnya, nah berarti kamu juga begitu, puasa setiap siang sampai 2 bulan terus nggak boleh berhenti, kemudian malam harinya pada isya sampai subuh tahajud terus nggak boleh tidur. Nah, bisa nggak kamu? Nah, maka para sahabat tidak ada yang mampu melakukannya. Berarti jihad itu tidak ada yang menandinginya, amalan jihad. Tetapi dalam kasus ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya bagaimana jihad kalau dibandingkan dengan amalan pada 10 awal Dzulhijjah, beliau mengatakan walal jihad, jihadnya masih kalah. Masih kalah jihad kalau dibandingkan dengan amalan-amalan kita pada 10 awal Dzulhijjah. Jadi alhamdulillah, ini termasuk apa yang sudah saya sampaikan dulu. Setiap Allah itu menutup pintu rahmatnya, pasti akan beliau buka, Allah akan buka satu pintu rahmat yang lain. Apa maksudnya? Begini, jihad itu amalan yang sangat mulia, tapi di Indonesia kita tidak temukan jihad. Nggak ada perang jihad, nggak ada. Kalau perang opini atau perang ilmu ada. Tapi kalau perang jihad dengan senjata nggak ada. Nah, berarti pintu rahmat Allah untuk kita supaya dapat pahala jihad nggak ada, ditutup. Tapi sudah dibuka oleh Allah pintu rahmat yang lain, yaitu amalan yang sebanding dengan jihad, bahkan melebihi jihad, yaitu amal-amal soleh apapun pada 10 awal Dzulhijjah ini. Karena itu mumpung kita masih dikasih usia, karena kita nggak tahu usia kita berapa. Dan orang-orang yang sudah cukup tua usia, sudah 30 lebih, ini saya anggap sudah tua Pak. Supaya saya merasa tua, supaya saya merasa tua, maka saya katakan 30 lebih harus merasa tua. Sudah muncul ubannya, ini hendaklah jadi perhatian, bahwasanya kita ini sebenarnya sudah diingatkan oleh uban kita, kowe sebentar lagi mati. Uban kita itu seolah-olah mengatakan kamu sebentar lagi masuk kuburan. Kalau ubannya muncul yang kedua, dia mengatakan lagi kamu dekat kuburan. Ubannya muncul lagi 3, ngomong begitu lagi. Sebenarnya Allah sebutkan dalam Al-Quran, waja'akumun nadhir, telah datang kepada kalian pengancam. Pengancam itu menurut ahli tafsir, sebagian ahli tafsir, maksudnya adalah uban. Uban itu mengancam kita, kowe meh mati loh, ojek neko-neko piye. Nah, maka mari kita yang sudah tua ini, yang sudah 30 lebih, yang sudah beruban, tapi semuanya juga sama, yang muda-muda juga begitu, karena kita nggak tahu kapan kita mati. Marilah kita perbanyak amal soleh pada 10 awal Dzulhijjah. Apa yang bisa kita lakukan? Banyak. Tilawatul Quran lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Puasa lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Zikir lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Sedekah lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Menghadiri majelis ilmu lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Salat sunnah, salat duha, salat malam, semua amal soleh ini pada 10 awal Dzulhijjah ini pahalanya lebih besar daripada jihad fi sabilillah. Taib, maka marilah kita minta taufik kepada Allah supaya kita diberi kekuatan untuk banyak mengamalkan amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Taib, kemudian mari kita lanjutkan pengajian kitab 100 hadis tentang wanita muslimah. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-15, halaman 6. Qala al-muallif hafizahullahu taala an Abdullah bin Salamin qala radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa, sebaik-baik wanita adalah man, orang yang tusirruka atau tasurruka, menggembirakan engkau, idza absarta, apabila engkau melihat, wa tuti'uka, dan mentaati engkau, idza amarta, apabila engkau menyuruh, wa tahfadhu, dan dia menjaga ghaibataka, kepergianmu, maksudnya selama pergimu, menjaga apa? Fi nafsiha, dirinya, wa malika, dan hartamu yang ditinggalkan di rumah. Hadis diriwayatkan oleh At-Tabarani. Hadis ini menunjukkan bahwasanya tanda-tanda wanita salihah ada 3.
Yang pertama menyenangkan suami kalau suami melihat. Yang kedua mentaati suami kalau suami perintahkan. Yang ketiga menjaga dirinya dan juga menjaga hartanya suami ketika suami pergi, apalagi ketika suami ada. Kalau pergi saja dia menjaga, berarti ketika suami ada lebih apa? Lebih menjaga, karena dia akan diketahui oleh suaminya kalau melakukan sesuatu. Nah, di sini kata-kata khair paling baik ini dengan kata lain maksudnya adalah wanita salihah. Wanita paling baik maksudnya wanita salihah. Karena itu kalau kita sudah melihat istri kita ada sifat-sifat ini, berarti wanita salihah. Sehingga kita jangan menilai terus kekurangannya. Dia sudah salihah, sudah ada kebaikan padanya. Karena kalau kita lihat kekurangan-kekurangannya, semua orang punya kekurangan, Pak. Semua orang punya apa? Kekurangan. Termasuk kita sebagai suami pasti juga punya kekurangan. Hak-hak istri kita mungkin tidak 100% kita berikan berapa persennya. Kekurangan, ada kekurangan. Maka kalau sudah kita lihat sifat-sifat ini ada pada istri kita, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta dibuatkan teh, dibuatkan. Itu sudah termasuk nih, tuti'uka idza amarta. Karena ada, Pak, seseorang baru saja menikah dengan wanita, sebentar kemudian cerai. Saya tanya, lo kenapa cerai? Bukankah kemarin katanya walimahnya sampai 1 miliar? Walimah 1 miliar, lo nggih mboten bayang kene, Pak. Dit 1 miliari sepiro dereng kebayang kula, dereng tau nyekel. Tapi kemudian cerai. Kenapa? Ternyata katanya hanya masalah sepele. Suruh buatkan teh saja nggak mau. Istrinya mengatakan, saya menikah dengan kamu bukan untuk menjadi pembantumu, katanya. Kalau mau buat teh, cari pembantu sana. Saya nggak mau buat teh. Nah, kayak begitu itu ada model watak manusia seperti itu. Nah, maka kalau istri kita minta teh, buatkan teh. Minta kopi, buatkan kopi. Sudah masuk nih, Pak. Tuti'uka idza amarta. Alhamdulillah sudah ada ciri-ciri kesalehan pada dia, maka kekurangan-kekurangan yang ada dimaafkan. Kekurangan-kekurangan yang ada dimaafkan. Kenapa? Karena kita sendiri pasti juga punya kekurangan-kekurangan. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan tusirruka, menyenangkan engkau idza absarta, apabila engkau lihat. Ini ada dua macam ini. Pertama adalah menyenangkan dari sisi zahir. Misalnya dia bersih, berdandan dan sebagainya, tidak modal madul. Kalau modal madul ditegur oleh suaminya, aku ora seneng rambut koyong ini ki. Nah, kemudian dia sisiri, dia perbaiki. Nah, itu berarti sudah termasuk ini. Tapi kalau ngeyel, ngengkel, nah itu berarti tidak termasuk di sini. Ya sak karepku aku modal madul, ya karepku rambutku dhewe. Nah, itu berarti bukan salihah nih, Nah, niku sak karepe dhewe niku njaluk dicerai ngoten niku. Tapi kemudian yang kedua adalah dari sisi batin, batinnya menyenangkan kita. Mungkin dohirnya atau bodinya biasa, ya rata-rata lah, ya cantik ya enggak, ya jelek ya enggak, ya biasa, wajahnya begitu biasa, tetapi akhlaknya, nah ini batinnya menyenangkan. Kita bangun jam 2 malam, ternyata kita lihat, loh istriku lagi tahajud, wah seneng, wah mantap ini, masya Allah nih. Mungkin wajahnya biasa, Pak, tetapi akhlaknya masya Allah, tahajudnya masya Allah. Hari Kamis kita ajak dia untuk makan di warung. Nah, ternyata dia mengatakan, loh saya tadi kan sudah bilang saya mau puasa Senin Kamis, masya Allah. Kita nggak pernah puasa ke Senin Kamis, puasa kita istri kita puasa. Nah, ini tanda-tanda ini menyenangkan. Wah masya Allah menyenangkan. Maka menyenangkan ini tidak harus zahir tapi batin. Betapa banyak orang yang zahirnya menyenangkan, tetapi batinnya sangat-sangat menjijikkan. Wanita cantik jelita, hidungnya mancung, matanya gede tapi sing apik, Pak, bukan bode elek. Kemudian bibirnya masya Allah, pipinya masya Allah, masya Allah pun saya tidak bisa mensifati cantik bagaimana, makanya malah salah. Kalau kondo lambinin dumble malah salah. Nah udah bibirnya masya Allah, pokoknya masya Allah kabeh.
Tetapi ngomongnya sama suami ora tahu menyenangkan, nggih. Ngomong selalu menyakiti hati, nggih. Dia merasa dia lebih tinggi karena suaminya tidak cakep sementara dia tercantik di kampung itu, nggih. Nah, sehingga dia merasa anak ini di bawahnya, semuanya itu di bawahnya saya, nggih. Suami saya itu rendah, nilainya rendah, nggih. Nah, maka orang seperti itu nggak ada cantiknya sama sekali, tidak menyenangkan sama sekali terhadap suaminya ketika dia melihat meskipun dohirnya cantik tetapi hilang semuanya kecantikannya karena batinnya jelek. Nah, maka para wanita yang merasa dirinya kurang cantik tidak ada masalah karena itu ciptaan Allah, panjenengan tidak perlu down, maka cukup kita mempercantik batin. Saya tahu saya kurang cantik di hadapan suami saya ya biasa-biasa, tapi saya akan percantik batin saya, supaya suami saya puas. Nah, insya Allah kalau cantik batinnya niku suami sudah marem sehingga tidak noleh-noleh kepada yang kedua, ketiga, keempat, Pak. Amin napa niki? Yang saya amin ibu-ibu niku maksudnya amin mboten nambah. Yang saya amin bapak-bapak ini pripun niki? Nggih. Tapi yang kemudian Rasulullah mengatakan tuti'uka idza amarta, mentaati suami ketika disuruh. Sudah kita jelaskan kemarin, ini maksudnya kalau disuruh kebaikan-kebaikan. Adapun kalau disuruh maksiat maka tidak boleh sama sekali taat kepada suami, nggih. Mohon maaf kalau ada yang suka merokok kemudian istrinya disuruh untuk belikan rokok, ini tidak wajib untuk ditaati, nggih. Istrinya mengatakan, wah kalau rokok saya tidak mau belikan, nah itu nggak apa-apa, nggih. Itu tidak salah seperti itu, nggih. Karena rokok itu ada kalanya haram, ada kalanya makruh, diperselisihkan oleh para ulama. Tidak ada satupun ulama mengatakan bahwasanya rokok itu sunnah, nggak ada, nggih. Rokok sunnah nggak ada, nggih. Kalau ada yang mengatakan begitu itu sesat, nggih, bukan ulama, nggih. Tapi kemudian di sini Rasulullah mengatakan wa tahfadhu ghaibataka fi nafsiha wa malik. Tanda istri salehah adalah ketika suaminya pergi, suaminya merasa nyaman hatinya, tidak akan khawatir istrinya berbuat apa-apa terhadap dirinya, diri istri tadi, misalnya selingkuh dan sebagainya, dan tidak khawatir bahwasanya hartanya akan digunakan oleh istri untuk sesuatu yang tidak menyenangkan suami. Tenang, pasti istri saya kalau ngambil itu yang ngambil secukupnya, nggak akan disembunyikan, nggak akan digunakan untuk belanja macam-macam. Kalau mau belanja macam-macam pasti akan izin dulu sama saya. Nah, kalau kita merasa tenang seperti itu adalah tanda khairun nisa, sebaik-baik wanita atau wanita salihah. Apakah ada tanda yang lain? Ada. Hadis berikutnya, hadis ke-16, an Abi Udzainata mursalan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisaikum, sebaik-baik istri kalian adalah al-walud, yang banyak anaknya, al-wadud, yang subur, al-wadud, yang penyayang, al-muwasiyah, yang penghibur. Penghibur itu maksudnya menghibur suaminya kalau sedang susah dan sebagainya. Al-muwatiyah, yang penyetuju, ya. Jadi kalau suaminya ingin apa-apa itu setuju, enggak menolak. Kamu potong rambut supaya rapi, ya potong. Kamu pakai baju ini pakai. Muwatiyah, setuju, setujunan, suka setuju. Tetapi syaratnya idza taqainallah, apabila mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syarrun nisaikum, adapun paling jeleknya istri kalian adalah al-mutabarrijat, yang melakukan tabarruj, al-mutakhayyilat, yang melakukan khuyala, yaitu sifat sombong, wa hunnal munafiqat, dan merekalah wanita-wanita munafik. La yadkhulul jannata minhun, tidak akan masuk jannah di antara mereka para munafik itu, illa kecuali mithlul ghurabil a'sam, semisal gagak yang a'sam. A'sam itu adalah gagak yang kedua sayapnya putih. Hadis riwayat Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Albani. Nah, di sini Nabi sebutkan sifat-sifat yang lain wanita yang baik. Pertama adalah al-walud, yang banyak anaknya, subur. Nah, sehingga kalau istri mengatakan wes anake siji wae Mas, ora sah nambah maneh, nah itu tidak bagus seperti itu. Istri yang bagus adalah, Mas panjenengan pengen pinten, kula setuju, pengen 12 anak, kula setuju, pengen 20 anak,
Gen anake sak 20 niku pinten Pak? Sak kodi nggih. Gen anake sak kodi kula setuju nggih. Siap saya anake sak kodi siap nggih. Niku berarti wanita yang baik niku nggih. Tapi kalau sudah satu aja udah kapok wis aku wis ora gelem nglairke meneh, lorone dahsyat banget. Wis siji tok wae anake nggih. Nah, itu berarti tidak bagus seperti itu nggih. Bahkan mungkin sebagian ada yang rela nggih. Saya anaknya satu aja, kalau pengen nambah anak cari istri yang kedua sono nggih. Nah, meskipun begitu, itu juga kurang bagus. Yang bagus adalah al-walud, yang subur, yang banyak anaknya, yang rela untuk memberikan anak kepada suaminya, terserah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak perlu pakai KB dan sebagainya nggih. Maka KB itu mohon maaf nggih kalau saya terang-terangan. Karena memang ini satu kesalahpahaman yang disebarkan di masyarakat. KB itu bukan ajaran Islam, bahkan KB itu bertentangan dengan ajaran Islam. Ini saya harus jujur. Kenapa? Karena kalau tidak jujur, maka ilmu yang benar akan lenyap. Maka seorang yang punya ilmu harus jujur, apa yang benar sampaikan, apa yang salah disalahkan. Nah, maka saya ulangi lagi, KB itu adalah bukan ajaran Islam, bahkan bertentangan dengan ajaran Islam. Taunya dari mana? Dari banyak dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Al-Quran mengatakan, menyuruh kita para laki-laki hubungan intim dengan istri. Bagaimana Al-Quran mengatakan? Allah mengatakan, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Sekarang silahkan kumpuli istri-istri kalian pada bulan Ramadan, pada malam harinya. Karena dulu kan dilarang Pak. Di awal-awal Islam, malam Ramadan tidak boleh ngumpuli istri. Nah, setelah diperbolehkan, Allah katakan sekarang kumpulilah istri-istri kalian pada malam-malam Ramadan. Wabtaghu ma kataballahu lakum. Jangan lupa carilah apa yang ditetapkan oleh Allah untuk kalian, yaitu mengharapkan anak. Jadi Islam menyuruh kita mengumpuli istri bukan semata-mata syahwat, tetapi mengharapkan apa? Anak. Nah, sekarang kalau mengumpuli istri tapi ora gelem di anak, nah, ini kan bertentangan dengan ayat tadi. Ayatnya menyuruh untuk mencari anak, malah aku ora gelem duwe anak. Nah, ini bertentangan. Para ulama sampai mengatakan, kalau manusia ini mengumpuli istri hanya tujuannya untuk syahwat totil, itu enggak ada bedanya sama dengan hewan. Ayam jantan ketemu ayam betina, kepet-kepet akhirnya dadi. Nah, ini ku syahwat totil nih. Tidak ada harapan ganti telur, gen iso dipangan wong-wong ngaji, gondo sehat-sehat. Enggak ada niatan ayam begitu itu. Coba kalau ayam niatnya begitu, pahalanya gede-gede ayam nih Pak. Nyehatke wong ngaji-ngaji, tapi nggak punya niatan begitu. Nah, kita sebagai manusia disuruh oleh Allah untuk punya niatan. Niatannya apa? Carilah anak. Ini Quran. Kalau hadis Nabi mengatakan apa? Beliau mengatakan tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirun bikumul umam. Nikailah yang wanita yang subur, karena saya ini akan berbangga dengan banyaknya jumlah kalian nanti pada hari kiamat. Ketika banyak umatku maka saya berbangga. Jadi kalau kita membanyakkan anak kita, itu Nabi senang sama kita. Iki umatku sing tenan iki. Tapi kalau kita mengatakan ya Rasulullah 2 anak cukup, nah, Rasulullah susah piye to kur loro tok. Mestinya bukan 2 anak, itu ditambahi 01 20 anak. Masya Allah, mantap nih. Ibu-ibu siap nggih 20 anak? Insya Allah. Ini sesuai sabda Nabi ini, walud, yang banyak anaknya. Al-wadud, sifat yang kedua adalah penyayang kepada suaminya. Rata-rata wanita begitu. Suaminya sakit, diberikan kompres, dibelikan obat, dimasakkan bubur, kemudian ditanyai pengen dibelikan buah apa atau makan apa. Sementara sebaliknya kalau istrinya sakit, suaminya ukur meneng tok. Wes ngor ditekera yo mari-mari dewe. Biasanya begitu. Laki-laki kurang begitu perhatian, tapi istri sangat perhatian. Itu biasanya seperti itu memang. Memang Allah ciptakan istri punya sifat seperti itu, wanita punya sifat seperti itu, karena memang sudah biasa ngurusi anak, maka ngurusi anak yang sudah gede yaitu suaminya juga biasa. Tapi karena kita laki-laki ini kurang biasa ngurusi anak, akhirnya lihat istrinya tergeletak sakit, ming didelok tok. Enggak pernah dipijet-pijeti sing apa namanya sampai bubuk,
paling mijeti sak menit tok wis kesel nggih. Wis kesel tinggal nggih. Padahal istrinya suruh ngeroi dan sebagainya sampai suaminya tidur itu udah biasa, tapi suaminya nggak pernah membalas. Nah udahlah, itu masya Allah wanita memang punya sifat al-wadud nggih. Tapi kemudian al-muwasiyah, al-muwatiyah. Ini dua sifat yang berbeda. Muwasiyah itu menghibur kalau suaminya sedang susah dan sebagainya. Muwatiyah itu yang setuju kepada suami, tidak menyelisih suami. Kalau disuruh apa-apa manut. Menurut saya kamu itu cocok kalau mengajar di TPA. Nah, suaminya ngomong begitu. Istrinya memang bisa sebenarnya ngajar TPA. Nah, kalau suaminya senang dia ngajar TPA, ngajar TPA. Udah. Menurut saya kamu itu cocoknya pakai rok mini. Orang nganggo sing dawa-dawa, cantiknya kurang kelihatan. Nah, ganti semuanya roknya dipotongi kabeh, gawe di atas dengkul kabeh, supaya suaminya kalau lihat, masya Allah, ngene iki top. Kalau si suami melihat bahwasanya rambut yang paling saya suka itu yang pendek segini, ya udah potong mawon segini. Tapi kalau suaminya senangnya rambutnya panjang, nah, maka jangan dipotong sama sekali, biarkan panjang, ngelembreh sampai sikil, betul nopo-nopo. Karena memang wanita itu berbeda dengan laki-laki. Wanita itu lebih baik rambutnya panjang daripada rambutnya pendek. Adapun laki-laki gundul malah nggak ada masalah. Perempuan gundul tidak boleh dalam Islam ini. Fikih Islam menyebutkan bahwa wanita gundul nggak boleh. Kalau laki-laki gundul silahkan. Laki-laki gundul ini ada faedahnya, Pak. Kalau dia hubungan dengan istrinya habis itu mandi ora ketok. Nah, penak ora konangan ngono lagi. Sehingga sehari berapa kali pun mboten ketok. Tapi kalau rambutnya gondrong kok adus terus, wah ini kayak konangan nih. Ini sering nih. Nah, maka gundul itu ada fadilahnya. Tapi kembali ke sini. Di sini kemudian Rasulullah menyebutkan wanita yang jelek setelah beliau menyebutkan wanita yang baik. Pertama, sifatnya wanita yang jelek adalah yang mutabarrijat, yang melakukan tabarruj. Tabarruj itu apa? Disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan tabarruj seperti tingkahnya wanita jahiliyah yang dulu-dulu. Tabarruj itu intinya adalah menampakkan kecantikan atau keindahannya kepada orang lain selain suaminya. Itu namanya tabarruj. Dandan drondeng metu ngomah. Tapi kalau di dalam rumah nggak pernah dandan, sehingga suaminya itu lihatnya jeleknya tok. Tapi kalau dia keluar rumah, tetangganya semuanya melihat cantiknya, wah masya Allah. Nah, itu tabarruj seperti itu. Semestinya dibalik. Semestinya istri itu kalau keluar rumah itu biasa-biasa saja, nggak usah dandan karena tidak ada yang didandan. Dia dandan untuknya nggak ada. Tetapi kalau dia dalam rumah, semestinya dandan yang secantik-cantiknya supaya suaminya itu marem betul sama dia, supaya nggak mikir yang kedua, ketiga, keempat tadi. Nah kalau suaminya lihat istrinya, wah kok bojoku kelambine brodol-brodol ngene terus, golek sing ora brodol, golek sing kedua sing kelambine cantik. Wah kok istriku kok kemproh ini, nah, nanti dia mikir cari yang kedua yang tidak kemroh. Wah istriku kok malesan ini, salat subuh rata utangi, salatnya jam 6. Nah, akhirnya cari yang yang rajin. Nah, maka kalau wanita ini tidak memperbaiki diri sehingga bisa menyebabkan suaminya jadi berpikir macam-macam. Tapi kembali ke sini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, saya harus jujur ini. Bahwasanya para ulama-ulama kita memfatwakan memerahkan bibir untuk ibu-ibu itu boleh tapi di dalam rumah. Saya ulangi lagi, ini saya harus jujur nih, karena ini ilmu kebenaran. Kalau tidak disampaikan secara vulgar, secara jelas, ini nanti kebenaran tidak akan diketahui orang. Bahwa ulama-ulama kita memfatwakan bahwasanya bibir dimerahkan untuk ibu-ibu, untuk perempuan itu boleh, tetapi di dalam rumah. Karena kalau di luar rumah, maka ini termasuk mutabarrijat. Jadi mempercantik bibir itu untuk suaminya, sehingga bibirnya dicakepin di dalam rumah. Wah bibirnya merah mantep tenan, senang suaminya lihat. Bagi yang suaminya senang Pak. Tapi kalau ada suami yang nggak senang,
Bibir aja diabang-abangke kaya silet pitik nggih. Nah, itu nggih jangan diabang-abangke nggih. Oh, sebagian orang ada begitu, Pak. Saya dengar sendiri saya nggih. Saya pernah dengar ada orang ngomong begitu nggih. Wah, aku ra seneng yen bibire bojoku kaya abang-abang. Lah napa, Pak? Wong kaya silet pitik jarine nggih. Kalau saya sih biasa-biasa aja nggih. Melihat merah ya ora apa-apa, tidak merah juga enggak apa-apa, tapi saya pribadi tidak pernah menyuruh istri untuk dimerahkan. Menurut saya sudah bagus yang alami nggih. Kalau dimerah-merahkan menurut saya malah enggak bagus nggih. Ya enggak apa-apa tapi kurang menyenangkan kalau menurut saya nggih. Mata manusia beda-beda nggih. Nah, menurut panjenengan pripun, Pak? Enake sing abang napa sing biasa? Ibu-ibu ini tidak ditanya untuk ibu-ibu nggih. Mungkin kalau ibu-ibu melihatnya, wah aku anggar abang ya cantik banget. Ini kan menurut panjenengan, tapi menurut suami belum tentu nih. Nah, maka masing-masing ibu-ibu itu tanya kepada suaminya, seneng panjenengan seneng abang napa biasa. Kalau seneng abang kayak abang, seneng hijau kayak hijau, seneng biru kayak biru. Mohon diwarnai napa mawon. Yang penting untuk suaminya tidak ada masalah, tapi kalau untuk selain suami maka ini termasuk al-mutabarrijatu. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, saya pernah mendengarkan satu ungkapan. Ungkapan ini sebenarnya ungkapan mainan, tetapi bagus isinya. Ungkapan ini mengatakan begini: wanita salihah itu kalau di luar rumah dia ke Arab-Araban, tetapi kalau di dalam rumah dia ke barat-baratan. Nah, cocok nih kalau. Jadi kalau keluar rumah itu ke Arab-Araban, berukut, pakai jilbab, pakai baju yang panjang, auratnya semuanya tertutup, sehingga orang mau melihat itu, wah kecantikan ini yang diora ketok, karena semuanya ditutupi, sehingga tidak ada kemungkinan ada orang mengganggu, pekewo, wah ini jilbabnya gede. Engkau mengganggu aku malah dipencak kalah. Nah, maka dia nggak berani mengganggu. Tapi kalau masuk rumahnya itu sudah keberat-beratan, pakai rok yang sangat mini sehingga suaminya wah cocok ini. Nah, rambutnya disisiri, pakai parfum yang wangi, sehingga suaminya masuk rumah, ambune apa ya wangi men. Oh ternyata kue, wah masya Allah langsung diana, langsung hamil langsung diana karena wangi terus. Wangi itu kan menyebabkan orang jadi mendekat apa ya? Coba kalau kita masuk rumah baunya kecut, mesti ngadoh nggih. Pama turu nggih nyingkir nggih, nyingkur nggih. Karena baunya enggak enak. Tapi kalau baunya wangi, pasti kita akan mendekat. Wah, ambune wangi nggih. Nah, kalau mendekat ini menyenangkan suami, ini termasuk ciri-ciri wanita yang salihah nggih. Tapi maka tadi ungkapan itu sebenarnya untuk mainan tapi isinya bagus nggih. Keluar rumah ke Arab-Araban, masuk rumah ke barat-baratan. Kemudian Rasul mengatakan di sini, la yadkhulul jannah minhun illa mithlul ghurabil asam. Wanita-wanita munafik tadi tidak masuk jannah kecuali seperti gagak yang sayapnya putih. Apa maksudnya? Maksudnya gini, gagak itu rata-rata semuanya sayapnya hitam, nggak ada yang putih. Kalaupun ada gagak hitam yang sayapnya putih itu 1-2. Nah maksudnya juga begitu. Wanita-wanita yang model tabarruj begini, yang suka dandan ketika keluar rumah, yaitu untuk mempercantik diri di hadapan orang-orang lain bukan suaminya, itu tidak masuk jannah kecuali sedikit saja di antara mereka. Nah, maka disinilah kita baru menemukan jawaban kenapa Nabi pernah bersabda bahwa beliau mengatakan saya lihat pada neraka ternyata banyak penghuninya kaum wanita. Kita lihat sekarang fakta di masyarakat. Banyak wanita tidak menutup auratnya ketika keluar rumah. Ini termasuk mutabarrijat. Banyak wanita yang berdandan dahsyat sebelum keluar rumah supaya orang-orang pada lihat cantiknya. Nah, ini termasuk mutabarrijat. Tidak masuk ke dalam jannah. Bukan berarti tidak masuk ke dalam jannah itu kekal di neraka, bukan nggih. Ini tolong dipahami secara benar. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan setiap orang muslim itu berhak masuk dalam jannah atau surga. Maka yang dimaksud tidak masuk jannah di sini maksudnya adalah tidak masuk jannah secara langsung. Kalau dia masih muslimah loh,
Kalau dia masih muslimah tetapi melakukan sifat-sifat munafik tadi, ada sifat sombong dalam hatinya, kemudian ada sifat suka pamer apa kecantikannya kepada orang lain, ini menampakkan kecantikannya di luar rumah ini adalah sifat-sifat munafik yang menyebabkan harus masuk ke dalam neraka dulu untuk membersihkan dosa-dosanya. Kalau sudah bersih dosa-dosanya, baru kemudian dimasukkan ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah, okay? Jadi Ahlussunnah wal Jamaah tidak pernah mengatakan orang yang melakukan dosa atau dosa besar itu kekal di neraka, itu enggak pernah. Kalau ada yang mengatakan seperti itu adalah paham-paham Khawarij. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, ada sebagian saudara-saudara kita di Solo ini menganggap kalau ada orang yang nyalek atau nyoblos atau apapun yang berkaitan demokrasi, maka dia dianggap sudah murtad, sudah kafir, sudah musyrik. Kalau ngimami maka tidak sah jadi imam, sehingga dia sudah tidak mau lagi sholat di masjid-masjid kita. Itu adalah semuanya pemahaman Khawarij seperti itu. Itu nggak benar, okay? Akidah Ahlussunnah tidak seperti itu, okay? Kalaupun kita tidak suka kalau ada orang yang nyalek, ya silahkan, nggak suka nggak apa-apa. Tetapi jangan kemudian mengatakan ini musyrik, ini kafir, tidak sah sholatnya, nggak benar itu, okay? Jadi jangan disamakan antara orang kafir dengan orang muslim yang melakukan perbuatan-perbuatan yang salah seperti itu. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis ke-17. Wa an Sa'din radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun minas sa'adah, ada 3 termasuk dari kebahagiaan. Wa thalathatun minas syaqa, ada 3 termasuk dari kesialan. Faminas sa'adah, termasuk kebahagiaan adalah al-mar'atu salihah, wanita salihah, taraha fatu'jibuk, engkau melihatnya engkau senang, wa taghibu anha fata'manuha ala nafsiha wa malik, engkau pergi darinya, meninggalkan rumah maksudnya, ketika keluar rumah engkau merasa aman terhadap dirinya, dia tidak akan selingkuh, dan engkau merasa aman terhadap hartamu, tidak akan dia curi. Wad-dabbatu takunu wati'ah, kendaraan yang cepat jalannya atau yang gampang jalannya, ya tidak macet-macet. Fatulhikuka bi ashabik, maka kamu bisa gabung bersama teman-temanmu, tidak tertinggal di belakang. Wad-daru takunu wasi'ah, rumah yang longgar. Katsiratal marafiq, banyak di situ mirfak. Mirfak itu adalah tempat-tempat yang kita butuhkan, dapurnya, kamar mandinya dan sebagainya. Jadi rumah kalau yang komplit, kita tidak perlu keluar rumah. Mau keluar ke kamar mandi tidak perlu keluar rumah, itu berarti katsiratal marafiq, itu adalah rumah yang bahagia, ya. Wa minas syaqa, ada kemudian termasuk kesialan, ya. Al mar'ah taraha fatasu'uk, istri engkau lihat menyebabkan susah, ya. Setiap lihat susah, ya. Masuk rumah susah, ndelok wong kuwi susah, ya. Nah, ini berarti sial. Wa tahmilu lisanaha 'alaik, dan dia selalu menggunakan lidahnya untuk menyerangmu, ya. Menggibai, memarahi dan sebagainya, mencereweti. Wa in ghibta anha lam ta'manha ala nafsiha wa malik, kalau kamu pergi maka engkau tidak akan merasa aman terhadapnya, baik terhadap dirinya maupun hartamu yang kamu tinggalkan di rumah. Wad-dabbah takunu qatufan, kamu punya kendaraan tetapi kendaraanmu lambat, gampang mogok. Fa in darabtaha at'abatka, kalau kamu pukul maka kamu lelah. Zaman dulu kan kendaraannya apa? Onta, nah, dipukul lelah, karena dipukul nggak jalan-jalan. Kalau sekarang di starter orang muni-muni, orang apa? Nah, tidak nyala-nyala, nah, maka ini berarti kendaraan yang sial nih. Wa in taraktaha, kalau kamu biarkan kendaraan itu, lam tulhikka bi ashabik, maka dia tidak bisa menyusulkan kamu kepada temanmu, karena macet-macet terus sehingga kita selalu berada di belakang. Wad-daru takunu dayyiqah, rumah yang sempit, qalilatal marafiq, yang sedikit mirfak-mirfaknya, yaitu tempat-tempat yang dibutuhkan di dalam rumah tersebut. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, inilah 3 kebahagiaan dan 3 kesialan yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita sudah mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan ini, sudah tidak perlu iri dengan orang lain yang mungkin lebih tinggi kondisinya daripada kita. Rasul tidak menyebutkan mobil mewah, tidak menyebutkan rumah megah, enggak. Bahagia itu cukup 3 ini. 1, istri sudah pas, sudah sesuai, menyenangkan, udah. Kemudian yang kedua adalah kita punya kendaraan nyaman dipakai, nggak macet-macetan, nggak harus baru. Tahun 2006 kendaraan kita, nggak ada masalah. Yang penting lancar.
daripada kendaraan 2010 atau 2020 tapi macet nih, ora kacek nggih. Bodine ketok gede, mantep. Orang semuanya melihat ini barang mahal tapi dipakai macet nggih, ora kacek nggih. Lebih baik motor kita motor biasa tetapi jalan lancar, enggak ada masalah nggih. Bodine ketok elek enggak ada masalah, yang penting lancar. Karena di sini Nabi mengatakan wati'ah, yang penting lancar nggih. Lancar itu sudah bahagia sudah nggih. Kuno enggak ada masalah. Kemudian yang ketiga adalah rumah yang wasi'ah, rumah yang longgar. Tidak harus megah. Longgar itu tidak harus besar loh Pak. Saya ulangi lagi, rumah longgar itu tidak harus besar, tidak harus luas, enggak. Longgar itu tergantung kondisi yang memakai. Kalau misalnya rumah itu isinya hanya 2 orang, maka rumah 50 meter itu sudah cukup. Cukup napa mboten? Cukup. 2 orang tok lho nggih. Cukup sekali itu. Nggih. Sudah ada dapurnya, sudah ada tempat tidurnya, sudah ada tempat wudunya, sudah ada tempat cuci piringnya, sudah ada tempat cuci bajunya. Loh, pun cukup nggih. Sehingga tidak perlu lagi lebih luas daripada itu. Cuma 2 orang. Nggih. Saya di rumah itu 1 istri saya, kemudian anak 4 lagi, laki semua, berarti 6. Nah 6 ini untuk saya merasa rumah sekarang ini sudah cukup. Rumahnya luasnya 70, cukup. Kamar mandi sudah 2, dapur sudah luas, musola rumah sudah ada, tempat perpustakaan sudah ada, kamar sudah ada. Ruang tamu ya perpustakaan tadi sudah, udah nggak ada yang kurang. Maka rumah itu tidak harus megah, tidak harus besar, yang penting adalah longgar. Longgar itu bagaimana? Ya apa yang kita perlukan cukup semuanya di situ. Adapun kalau kita punya rumah sementara jedingnya atau kamar mandinya harus keluar, nah ini agak susah nih. Ini termasuk rumah yang kurang apa? Kurang bahagia. Coba kalau istri kita malam-malam pengen buang air, harus membangunkan kita, Mas bangun ke Mas, tangis kenapa? Mau keluar, mau buang hajat. Karena kalau keluar takut dia, nanti kalau ada apa-apa, nah kita harus nemani keluar. Nah, kurang nyaman seperti ini. Maka ada kontrakan sementara kamar mandinya sudah ada di dalam. Nah, ini sudah termasuk bahagia nih Pak. Tapi kalau kamar mandinya di luar, kurang. Tapi kalau terbiasa lama-lama, biasa. Tetapi maksudnya hadis ini adalah bahwasanya kalau kita melihat rumah kita itu sudah sedemikian rupa, semua yang kita perlukan ada di dalam, itu sudah nggak usah mikir macam-macam lagi. Kenapa kok rumahnya situ tingkat, semuanya tingkat, saya sendiri yang nggak tingkat? Nggak perlu mikir begitu. Sudah cukup, sudah longgar. Sekarang kita melihat motor kita itu sudah lancar. Kenapa harus mikir macam-macam? Wah, motorku kok paling elek. Sementara yang sana-sana beli baru. Saya nggak pernah baru, selalu ini terus. Nggak perlu mikir begitu. Ini sudah bahagia ini. Nah, maka Rasulullah sudah menegaskan bahagia cukup 3 ini. Istri sudah pas, motor sudah lancar, kemudian rumah sudah cukup untuk keperluan-keperluan kita. Nah, ini sudah bahagia, tidak usah mikir yang lain-lain. Karena kalau kita selalu mikir yang lain-lain, melihat kepada yang lebih kaya, lebih tinggi dan sebagainya, tidak akan kita merasa bersyukur terhadap nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Inilah Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita baca pada malam hari ini dari kitab ini, 3 hadis saja. Karena tadi saya sudah muqaddimahi dengan fadilah 10 awal Dzulhijjah, sehingga kita malam ini hanya membaca 3 hadis. Insyaallah hadis-hadis berikutnya kita baca pada waktu yang lain. Wallahu a'lam bissawab. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.